Ya, Anda kembali bersama kami dalam Tokoh Kita, masih bersama dengan Komjen Pol Budi Waseso, masih di ruang kerjanya, masih diganggu di tengah kesibukannya untuk mencoba memetakan atau di jaringan yang sudah ada. Ya, Artinya kalau di Indonesia ini memang kalau suppliernya sendiri apakah negaranya sama atau ada berbeda? Kalau nggak salah juga ada pernyataan dari Pak Buas dari salah satu informan yang dari Cina gitu bahwa ya, masuknya ya. sabu sampai 60 ton. 252 ya Ya. itu benar-benar masuk segitu banyaknya per tahun. Itu gimana? Apa memang sudah dianggap mensuplai para pecandu di Indonesia? Katanya juga sudah, ya memang Ya, segitu jadi gambarannya. cara berhitungnya begini. Itu kan data dari Cina ya. Nah, kita kerjasama dengan beberapa negara, termasuk pembuat narkotika ya, Oke. eh, yang memproduksi narkotika. Tadinya kan kerjasama kita berharap bahwa barang ini tidak sampai ke Indonesia, bisa dihancurkan di negara itu Di ya. negara itu. Nah, ternyata memang kebijakannya beda, undang-undangnya beda ya. Akhirnya kita tidak bisa memaksakan negara itu untuk menghancurkan di negaranya ya. Nah, karena beberapa negara memang melegalkan, ada yang melegalkan. Contoh Belanda dan beberapa negara melegalkan dari beberapa jenis narkotika. Kita tidak bisa hambat, kita tidak bisa minta supaya itu Dihancurkan di ya itu tidak sana. mungkin ya, karena itu peraturan Di sana undang-undang sana legal ya. legal. Oke. Maka kita hanya bisa bekerja sama untuk eh, intelijen informasi, ya informasi intelijen. Maka Cina dalam hal ini membantu kita dalam memberikan informasi. Nah, informasi yang itu yang kita tidak lanjuti dengan pengembangan kita. Artinya kita hanya bisa sekarang mencegat barang itu sampai di Di negara Indonesia. kita. Oke. Karena kewenangan kita hanya di negara kita. Kita tidak bisa bertindak di luar Walaupun negara kita. ada kerjasama Iya, karena iya, ada karena beda peraturan. penegakan hukumnya beda. Oke. Ya, oleh sebab itu kita selalu sudah mendapatkan informasi dari negara Cina, teman-teman di sana yang sudah kita galang dan kerjasama itu sudah kita sepakati, maka kita akan mendapatkan informasi. Ya. Nah, satu hal juga dalam menyikapi keterbatasan sarana prasarana kita ya, Ya. teknologi alat. Nah, ada teknologi yang tidak bisa kita miliki dan tidak kita miliki, ya. Memang tidak bisa karena itu teknologi yang ada hanya di Cina. Nah, kita juga tidak mungkin kalau kita bisa dibeli, kita belum mampu membelinya, ya. Nah, teknologi itu kita perlukan karena apa? Mereka menggunakan sistem teknologi itu untuk mereka berkomunikasi, untuk bertransaksi mereka. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan penindakan kalau kita tidak punya kemampuan teknologi Iya. itu. Oleh Iya. sebab itu, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita minta bantuan kepada mereka. Nah, sekarang ini yang keberhasilan pada kita karena kita dipandu oleh mereka dengan teknologi mereka. Ya, nah seperti kemarin pengungkapan yang 1 ton Ya. sabu itu memang kita dapat informasi dari Cina, dari Taiwan. Kepolisian sana, BNN sana menyampaikan ada pengiriman barang sabu ke Indonesia ya dengan kapal nomor sekian sekian sekian, identitasnya kita kasih tahu. Ya. Nah, kita kerjasama dengan bea cukai kepolisian. Ya. Maka pada saat itu BNN, kepolisian dan bea cukai menelusuri. Tentunya penelusuran di lautan dilakukan oleh bea cukai. Bea cukai. Nah, setelah bea cukai mendapatkan itu, maka diikuti oleh bea cukai. Maka di dalam waktu saat mau melakukan pendaratan, itulah yang diserahkan pada kita untuk penindakan dalam hal ini. Bisa BNN, bisa kepolisian yang kemarin dilakukan oleh pihak Pihak kepolisian. kepolisian. Ya, tapi Oke. kita penelusurannya bersama-sama selama 2 bulan, ya 2 bulan lebih kita menelusuri itu. Oke, ya Presiden sudah mengatakan Indonesia darurat narkoba, ada BNN, ada kepolisian yang semuanya ikut sama-sama Ya. menggerebek gitu istilah narkoba. Tapi kok ini selalu ada dan tampaknya mungkin tidak sulit ya untuk menyetopnya karena ada demand-nya juga, ada para Ya. pencandunya juga gitu. Justru itu kan gini, kita demand-nya sudah terlanjur besar. Hmm. Dan demand ini sangat Berapa sih kuat. demand-nya itu kalau Ya sekarang di kan data rata-rata? terakhir kan penyalahguna ini 6,4 juta. Nah kalau kita ambil aja, sedangkan data itu kan random yang dilakukan ya. Ya. Jadi kalau masalah narkotika, kecenderungannya adalah semua menyembunyikan, ya tidak mau menyampaikan secara kejujuran ya. Maka data random itu bisa
10 kali lipat dari data yang kita Data yang dapatkan. ada. Ya. Sekarang data yang kita dapatkan 6,4 juta penyalahguna di Indonesia. Ambil saja 6 juta, ya kan? Nah sekarang pengonsumsi yang paling banyak di Indonesia ini, yang paling mudah didapatkan narkotika adalah jenis sabu dan ekstasi. Nah kita bicara sabu saja ya. Kita ambil rata-rata paling kecil penyalahguna ini menggunakan sabu dalam 1 minggu 1 gram. Oke. Ya. Oke. Nah, 1 orang. 1 orang. Ya. Maka kalau dalam 1 minggu untuk 6 juta ini harus ada 6 ton narkoba yang harus dikonsumsi untuk Indonesia, ya, dari 6 juta tadi. Maka kalau kita bicara 1 bulan, maka 24 ton yang dibutuhkan. Kalau kita bicara setahun, maka tidak kurang dari 300 ton. Maka data yang dari Cina tadi 250 ton sabu masuk ke Indonesia benar adanya, dan karena datanya tidak ada yang data yang sabu itu keluar dari Indonesia ke negara lain. Jadi cukup berhenti di Indonesia dan selesai di Indonesia. Tapi ada produsen juga nggak sih sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia? Di Indonesia tidak ada produsen, tidak ada. Di Indonesia hanya meracik, ya, mengolah. Tapi bahan bakunya semua impor, karena kita belum bisa membuat, ya. Nah, kecuali ganja. Ganja itu yang ada adalah asli Indonesia. Ya. Okay. Yang kita ungkap di Pademangan, tepatnya di halaman Hotel Aruni Jalan RE Mata Ternyata, nomor 10 Kelurahan Ancol, ya, Kecamatan Pademangan, tepatnya sebelah pintu tol masuk Ancol Barat, ya, yang kita ungkap jaringan ini, di mana pelakunya kita amankan 7 orang, ya, yang ada di sebelah rekan-rekan, ya. Sabu kristal ini seberat 39,606 gram. Nah tadi kalau tadi dikatakan banyak sekali secara demand-nya saja sudah banyak, bagaimana kemudian bisa menguranginya, apa yang bisa dilakukan ini? Oleh sebab itu kan sekarang ada 2 sisi yang harus kita lihat ya, menjadi prioritas dalam penanganan narkotika, yaitu demand dan supply. 2 ini yang harus ditangani. Terutama demand-nya, pangsa pasarnya. Kita harus tekan, ya, syukur bisa dihilangkan. Maka kalau ini berhasil, maka tidak akan ada supply. Supply boleh gagal, tapi barang itu tidak laku. Maka hilang dengan sedia supply. Kalau sekarang kan supply besar karena demand-nya besar. Ya. Nah, bagaimana untuk menekan demand ini? Maka salah satunya adalah program pencegahan dengan apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat seluruhnya, masyarakat Indonesia, terutama kaula muda, remaja dan kaula muda, karena mereka yang rentan. Usia produktif ya. Yang paling karena mereka yang menjadi sasaran dari jaringan bandar, termasuk orang-orang, kelompok-kelompok masyarakat kita yang potensi dalam bidang finansial, termasuk artis, artis juga termasuk kelompok masyarakat yang potensi secara finansial, karena juga lifestyle-nya mendukung ya kan, kehidupannya mendukung. Ya kan, terus dari dan mereka juga bisa mempengaruhi fansnya ya, itu dia. Ya, maka sekarang bagaimana kita memberikan pemahaman edukasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan di Indonesia ini, mereka paham betul tentang narkotika dan bahayanya dan sanksi hukumnya, supaya mereka tidak sekali-kali mencoba, apalagi menggunakan, mencobanya tidak mau. Maka kalau ini berhasil, maka tidak ada lagi demand-nya. Kalau demand ini rendah, akan hilang, maka supply akan hilang sendirinya. Supply akan hilang sendirinya. Kalau justru supply-nya dulu ditahan, demand yang banyak malah harganya semakin mahal nanti ya Pak? Ya, justru itu. Sekarang kan karena pangsa pasarnya masih besar, kita tindak berapapun ya. Sekarang penindakan kita baik kemarin yang 1,2 juta per ekstasi, 1 ton sabu, terus disusul dengan 300, 40, 60, sampai hari ini ada 40 lagi. Ini tidak akan mau berhenti, dan ini hanya bagian kecil. Bagian kecil. Bayangkan tadi data 260 ton itu 2016. Maka sebenarnya untuk konsumsi yang jumlah 6 juta tadi memerlukan sebanyak itu. Bahkan lebih mungkin, karena kalau tadi dan ada sekarang yang kita tindak hanya berapa persennya gitu. Oke, baik. Nanti mungkin akan lebih lanjut bicara mengenai bagaimana pencegahan seperti apa sih. Ada duta BNN juga ya Pak Buas? Banyak, dutanya bukan hanya BNN. Duta itu duta masyarakat. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.